ini adalah kebijakan yang populis ya. Saya bisa katakan dengan tegas, tidak semua daerah pas dengan kebijakan itu. Misalnya dalam konteks MBG, janji politiknya itu kan mengurangi stunting. Tolak ukur goals-nya kan ke sana. Tapi kemudian mengapa yang diberi makan harus seluruh anak sekolah? Jangan sampai kemudian atas dalih mengejar approval rating itu kemudian ekonomi yang dikorbankan. Begitu. Kabar baiknya ternyata ekonomi kita tumbuh. Tapi pertanyaan selanjutnya, seberapa berkualitas pertumbuhan itu? Kalau memang anggaran besar dipakai setiap hari, kan semestinya kolaps dari awal dong. Tentara Nasional Indonesia dalam merespon soal diskusi pesta babi itu terlalu berlebihan ya. Karena diskusi itu adalah wilayah yang harusnya itu bebas dari tekanan. Laranglah diskusi-diskusi itu. Gencarkan larangan-larangan itu. Semacam kita dilarang untuk membaca buku-buku tertentu. Gitu ya. Saya rasa itu tidak akan mendidik generasi kita. Betul, ada benar juga memang orang desa tidak pegang dolar gitu loh. Ya kan gitu loh. Tapi kan itu saya rasa tujuannya ya, ingin menciptakan optimisme bahwa bangsa ini adalah bangsa yang tidak didikte oleh kuasa dolar. Artinya Pak Prabowo ingin menekankan bahwa sindrom kenaikan dolar itu. Tapi sayangnya tidak begitu, Bos. Oh iya. Kan begitu, ya, seolah-olah. Seolah-olah gitu. begitu. Kembali lagi di Politika, The Podcast kita yang paling luar biasa. Dan hari ini kita akan berbincang-bincang ria kembali dengan tema-tema yang lebih mendalam dan lebih eksklusif tentunya. Dan tema-tema ini paling mutakhir karena kita akan mengcapture beberapa peristiwa ekonomi di Indonesia belakangan ini yang kita mulai dari peristiwa pidatonya Presiden Prabowo bahwa dolar tidak berdampak ke pedesaan karena orang desa tidak pakai dolar. Dan kita ingin membahas ini jauh lebih dalam karena kita akan bersolek ria terkait dengan bagaimana sih wajah ekonomi yang dipilih oleh pemerintahan hari ini. Dan apa yang ingin mereka bangun dan kalau mereka bangun kan kita bukan bagian Indonesia dong. Yang kita ingin bangun lewat Presiden Pak Prabowo dengan Mas Gibran ini. Nah, kita akan berbincang dengan salah satu akademisi dan juga sekondan dari lembaga kita tentunya ya yang lembaga yang paling ternama Politika Research Consulting, yakni Mas Faris Widiatmoko. Apa kabar Mas Koko? Panggilnya Mas Koko. Apa kabar Mas Koko? Alhamdulillah, kabar baik Bung Melki. Oke. Terima kasih bisa ini berbincang-bincang saya lagi. pancing-pancing harusnya Mas Koko sudah ngerti apa yang saya ingin berbincangkan dengan sampean ini. Siap. Oke, kita mulai Mas dari hal yang paling dasar dulu. Ini kan belakangan ini orang bertanya nih sebetulnya. Pertumbuhan BPS melaporkan ada pertumbuhan yang janggal. Laporannya dianggap oleh lembaga ekonomi UI kalau tidak salah mempertanyakan apakah pertumbuhan kita sudah benar di atas 5 sekian. Sebagaimana target masih jauh karena kita 8. Kedua, apakah desain ekonomi ini menyuplai dukungan penuh agar pertumbuhan ini sesuai dengan target. Nah, kira-kira menurut Mas Koko bagaimana? Terima kasih Bung Melki. Jadi pertanyaan yang krusial sebenarnya pada wilayah apakah pembangunan yang dilaksanakan sekarang dalam konteks ini adalah pertumbuhan ekonomi itu berkualitas. Ya. Bukan hanya sekedar berapa persen pertumbuhannya gitu. Kalau pertumbuhannya sekarang berapa persen ya kita bisa tengok data BPS gitu ya. Dan juga sudah banyak lembaga-lembaga dari para ekonom yang sudah merilis secara kritis gitu ya pertumbuhan ekonomi yang disampaikan oleh BPS sebesar 5,61% itu pada satu sisi kabar baik ya buat kita ya. Artinya ekonomi kita di tengah turbulensi dunia, ketidakpastian global, perang yang ada di Timur Tengah sekarang Iran versus Amerika dan juga Israel, kemudian bagaimana minyak kita sekarang kondisinya juga terganggu, kemudian supply chain global juga terganggu, itu saya kira juga berdampak ya terhadap kita. Tapi kabar baiknya ternyata ekonomi kita tumbuh. Tapi pertanyaan selanjutnya, seberapa berkualitas pertumbuhan itu? Kan kira-kira itu yang menjadi titik tolak yang penting gitu ya. Apakah masyarakat kecil di desa merasakan pertumbuhan itu secara real bagi kehidupan mereka? Kira-kira itu yang penting. Apakah berimpact pada masyarakat marginal atau miskin? Nah, menurut saya itu yang. Jadi menurut Mas Koko itu kualitas itu seperti apa Mas? Gambaran kualitas itu seperti apa? Kualitas dari pertumbuhan ekonomi itu kan harusnya juga menciptakan
equality, keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Dan itu yang sekarang menjadi titik perhatian penting kita gitu ya. Di tengah memang ketidakpastian global itu memang satu tantangan ya. Tapi keadilan itu misalnya tolak ukurnya apa begitu. Tolak ukur keadilan yang paling sederhana menurut saya adalah apakah orang miskin, orang-orang marginal di desa-desa, di pelosok-pelosok itu mendapatkan manfaat dari pertumbuhan ekonomi. Sementara kalau kita lihat dari misalnya postur APBN kita mayoritas itu masih Java sentris dan itu yang menurut saya secara ekonomi politik harus juga mendapatkan perhatian. Jadi maksud Mas Koko adalah Java sentris dalam artian masih prioritas di Pulau Jawa, atau memang ada hal yang tidak berubah cara pandangnya dari dulu bahwa pembangunan masih sangat terpusat sekali di Jawa? Kalau kita lihat dari berbagai sudut pandang ya, kalau saya lihat misalnya dari sisi postur anggaran kita APBN itu masih sangat Java sentris. Gitu. Kalau dari sudut pandang lain misalnya ya tentu kita bisa sebut misalnya pembangunan IKN ya sekarang progresnya hampir tidak kelihatan gitu ya. Bahkan ya, MK memutuskan bahwa ibu kota tetap Jakarta. Artinya kalau kita mau serius gitu ya itu yang harus didorong gitu ya. Bagaimana pemerataan keadilan pertumbuhan ekonomi itu dirasakan oleh seluruh rakyat Indonesia, seluruh daerah di Indonesia. Apalagi di tengah efisiensi. Saya rasa banyak daerah yang merasakan ketidakadilan itu dan itu harus direspon oleh pemerintah secara substansial begitu. Ketidakadilan yang dirasakan daerah itu yang dituntut seperti apa, Mas? Misalkan banyak daerah nih ngeluh efisiensi, ada anggaran daerahnya yang masih terpakai. Saya masih ingat kemarin ada curhat dari Bupati Siak. 1 triliun anggaran APBD-nya katanya dialihkan ke MBG. Sehingga dia nyatanya mungkin ya kalau ini program untuk MBG mau tidak mau ekstra hanya harus hati-hati untuk mengawasi MBG. Dalam artian kalau kualitasnya rendah rugi dong APBD-nya dipakai ke ke MBG lah. Nah, keluhan yang hari ini Mas Koko dengar dari publik itu sebetulnya apa yang paling mendasar berbagai daerah mengeluhkan ketika efisiensi seperti ini? Banyak daerah mengeluhkan ya. Hal itu karena tidak lepas dari daerah itu dituntut oleh masyarakat daerahnya karena kan pemilihan kepala daerah kita yang kemarin mereka punya sejumlah program kerja dan tentu itu ditagih oleh masyarakat di daerah dan dengan efisiensi itu saya kira ada ruang fiskal yang semakin terbatas yang kemudian membuat beberapa program prioritas yang sudah diputuskan oleh kepala daerah terkait itu yang kemudian ada deadlock, tidak bisa jalan. Dan pada wilayah itulah pelayanan publik yang paling dasar atau program-program kerja yang substansial dari masing-masing kepala daerah tadi menjadi terganggu. Ada beberapa daerah yang mengeluhkan terkait efisiensi itu karena dialihkan untuk program-program prioritas dari pemerintah nasional atau pemerintah pusat. Salah satunya untuk makan bergizi gratis. Yang kedua misalnya untuk koperasi desa dan kelurahan Merah Putih itu menyedot banyak sekali anggaran kita. Kalau Bung Melki lihat ya, anggaran kita ini kan memang bertumbuh secara pendapatan negara sekitar 3.100 triliun rupiah pendapat, tapi pengeluaran kita juga mengalami peningkatan yang cukup signifikan sekitar 3.700-an triliun rupiah dengan defisit anggaran diharapkan tidak sampai 3% dari produk domestik bruto. Tapi saya rasa dengan kondisi sekarang apalagi beberapa kali kementerian dan juga menteri-menteri terkait menyampaikan kalau akan membukakan defisit anggaran kita lebih dari 3% dan saya rasa itu alarm berbahaya yang harus mendapat perhatian dari kita semua. Oke, berarti kalau tidak salah defisit kita sudah jebol ya, pernah jebol kemarin kan? Ya pernah jebol, jadi defisit 30% sesuai amanat undang-undang pernah dilewatin, bahkan mungkin lebih sedikit kalau nggak salah. Dan ini kan betul serius Mas. Saya ingin fokus ke Mas Koko yang tadi persoalan dengan program seolah-olah ada hal seperti rintangan di berbagai daerah yang tidak bisa melaksanakan program khusus yang biasanya sangat culturistik sekali dengan budaya pemerintahan setempat. Tapi lihat dulu Mas, kan Pak Prabowo ini dengan pemerintahannya ini kan sudah memberikan 3 platform. Ya, itu kan platform utama program ini yang ditempatkan di pelosok daerah. Kan tentunya ini bonus dong Mas, mulai dari MBG, Kampung Nelayan Merah Putih, ada kemudian Koperasi Desa Merah Putih. Ini kan jelas sebetulnya program yang hampir semua desa di setiap kabupaten mendapatkan ini. Nah Mas Koko melihat apakah program pengganti khusus seperti ini tidak bisa
atau tidak pas dengan budaya culture setiap kabupaten-kabupaten dalam mengelola anggaran khusus itu? Nah, pas atau tidaknya dengan kebutuhan masing-masing daerah, karena sifat dari program itu adalah sentralistis, saya rasa saya bisa katakan dengan tegas, tidak semua daerah pas dengan kebijakan itu. Itu jelas sekali. Desain kebijakan yang sentralistis, uniformitas, seperti dulu ketika di era Orde Baru, seluruh desa secara struktural di desa harus disamakan dengan desa-desa di Jawa. Akhirnya lokalitas yang ada di masing-masing desa di seluruh Nusantara yang beragam itu kemudian tereduksi. Akhirnya kemudian perlahan-lahan itu baru kemudian mengalami diskursus ya, sehingga kemudian ketika Undang-Undang Desa diterbitkan 2014 itu menjadi titik balik. Tapi dengan adanya program-program prioritas nasional ini, misalnya ya dari sisi desa saya lihat dana desa itu kan mengalami penurunan yang signifikan juga. Salah satunya untuk membiayai program-program prioritas pemerintah pusat, dan itu dialihkan memang untuk Koperasi Desa Merah Putih, MBG, Koperasi Nelayan Merah Putih, dan seterusnya. Apakah itu cocok untuk semua daerah? Sekali lagi saya katakan tidak selalu cocok dengan semua daerah di Indonesia yang punya beragam kebutuhan. Tapi itu kan memang menjadi semacam janji politik presiden begitu. Tapi perlu kita ingat juga gitu ya, bahwa misalnya dalam konteks MBG, janji politiknya itu kan mengurangi stunting. Tolak ukur goalsnya kan ke sana. Tapi kemudian mengapa yang diberi makan harus seluruh anak sekolah, harus seluruh ibu-ibu yang hamil begitu ya. Ya pada wilayah itu muncul perdebatan gitu ya. Mengapa tidak fokus kepada pengentasan stuntingnya? Artinya di wilayah-wilayah yang memang angka stuntingnya tinggi, ya disitulah yang harus menjadi perhatian. Bukan kemudian semacam kita menabur garam di tengah lautan gitu. Yang dampaknya ya ya, berarti seperti sudah asin tapi makin tidak asin karena udah di lautan. Tapi Mas Ko, ini menarik sampean bilang, Anda melemparkan bahwa ada persoalan di mana kalau mengentaskan stunting justru kita MBG itu seperti menaruh garam di tengah lautan. Karena tidak tepat seolah-olah. Tapi ada fakta lapangan Mas Ko, 43% sekian anak usia dini berangkat ke sekolah itu tidak sarapan Mas Ko. Itu satu. Kedua Mas Ko, kenapa ada riset ada jatah malu yang orang-orang tidak mau ngambil. Ada seperti ini perumpamaannya. Seandainya ada 60 siswa, diberikan hanya 30 siswa miskin yang diberikan nasi setiap hari, maka orang setiap hari itu berpikir, nih kalau gua ngambil nasi, berarti gua miskin dong. Ada perasaan malu kadang-kadang Mas Ko untuk membiasakan diri bahwa dia adalah masyarakat yang mengalami stunting, dia mencegah untuk stunting, dia harus sarapan yang disediakan oleh pemerintah. Tapi kadang-kadang ego untuk malu itu kan tersedia Mas Ko. Sehingga, gue gak enak nih ngambil jatah seperti ini, dilihatin teman-teman, aku miskin nih. Nah mungkin alasan ini kan menjadi tepat Mas Ko. Sehingga anak-anak di seluruh Indonesia harus dikasih. Jadi tidak ada perbedaan cara pandang seperti Mas Ko. Nah itulah kemudian yang menurut saya itu yang memunculkan kontradiksi ya. Goalsnya, tujuan dari kebijakan itu awalnya untuk mengentaskan stunting, berarti tujuan awalnya dirubah dong. Bukan lagi hanya untuk mengentasan stunting. Artinya ada tujuan yang berubah, tujuan yang bergeser dari niat awalnya. Tapi niat yang ada di awal untuk perumusan MBG ini kemudian diperlebar jangkauannya oleh pemerintah Presiden Prabowo. Dan apakah itu kemudian menjadi baik bagi kondisi bangsa Indonesia hari ini? Itu yang patut kita pertanyakan. Dengan kondisi global yang semakin tidak menentu, dengan kebutuhan pembangunan kita yang juga butuh perhatian lebih gitu ya. Apakah kebijakan MBG ini masih harus diperlakukan seperti sekarang, di seluruh wilayah harus digeber seperti itu, atau pemerintah saya rasa sekarang sudah mulai memahami, ada beberapa daerah mungkin yang perlu diperlakukan secara selektif gitu ya. Artinya tidak seharusnya seluruh anak sekolah itu misalnya dapat begitu. Ya fokus saja pada wilayah-wilayah yang rawan stunting misalnya. Saya dulu waktu SD saya juga pernah mendapatkan program serupa tapi bukan dari pemerintah gitu ya. Misalnya dapat pastel gitu ya, dapat kue, kemudian dapat suntikan untuk peningkatan untuk imunitas. Ketika SD kan kita juga mungkin Anda juga mengalami hal yang serupa dengan saya gitu.
Saya pernah dapat susu kaleng per 3 bulan sekali, 1 kiloan. Alhamdulillah habis dengan adik saya. Nah, hal-hal semacam itu kan saya kira perlu berhati-hati ya. Tidak hanya mengejar bombastis dari satu program gitu, tapi program itu kan punya kita melihat pemerintah itu kan punya tolak ukur kinerja. Apakah tolak ukur dari MBG itu adalah besarnya cakupan atau besarnya pengentasan stunting? Tapi Masko kalau tidak diuji sekarang Masko, ini kan jadi problem juga. Masko bilang tadi bahwa sistem jawanisasi ini kan sebetulnya mirip dengan Orde Baru silam. Ada penyemerataan, konsep-konsep lama seolah-olah semua bisa diperlakukan sama orang-orang, bisa dapat semua hampir seluruh. Tapi kadang-kadang kan kita juga masih berpikir Masko. Misal ada pertanyaan begini. Kalau seandainya model seperti ini yang dilakukan Pak Prabowo ini adalah berhasil, misal ada dugaan nanti berhasil, maka program ini akan awet Masko dan percontohan ke depan. Pertanyaan saya, berhasilnya dalam indikator apa? Lah ini persoalannya, ini yang kita harus diskusikan hari pemerintah ini. itu kan menentukan goals itu harusnya kan sebelum kebijakan, ibarat kita mau merumuskan satu program, satu policy, kita kan sudah menentukan target sasarannya siapa, indikator keberhasilannya apa. Nah, pemerintah dari visi misinya Pak Prabowo dan Wakil Presiden Gibran sangat jelas di situ waktu campaign untuk pengentasan stunting, kemudian diperlebar ketika sudah menjabat. Nah, itu kan yang menurut saya menjadi problem ya. Dan itu kemudian di tengah kondisi ekonomi global yang kian tidak menentu, itu membebani APBN kita. Ditambah lagi dengan kebijakan-kebijakan yang lain begitu ya, yang kira-kira itu juga bisa mengurangi kinerja pertumbuhan ekonomi kita yang baik untuk jangka panjang. Misalnya kalau kita lihat pertumbuhan ekonomi itu kan apakah hari ini ditompang oleh consumption atau government spending atau investasi. Ternyata yang lebih gede adalah consumption dan government spending dibandingkan investasi. Oke. Mas, berarti sama sudah bicara soal masuk ke wilayah keanggaran. Sebetulnya wajah APBN kita ini sebetulnya ini wajah yang dikelola oleh Pak Presiden kita, ini wajah APBN-nya sebetulnya ini gimana Mas sebetulnya? Ini kan cerminan ideologi ini sebetulnya. Kalau anggaran publik kita juga kepake nih. Ini masalahnya. Apakah ini juga sebetulnya sangat ya pro pembangunan lah, development banget, atau bagaimana sebetulnya kalau kita lihat dari anggaran publik yang kemudian tertarik ke bagian program yang prioritas yang ditetapkan oleh Pak Prabowo hari ini? Kalau boleh dibilang ini adalah kebijakan yang populis ya. Ya. Kalau dulu saya pertama kali podcast dengan Anda juga di ruangan yang sama ini, saya pernah mengatakan bahwa dulu waktu saya berada di satu TPS ya, ada segerombolan anak-anak kecil itu di pinggir jalan sedang bermain kelereng dan juga bermain petak umpet begitu. Kemudian ada ibu-ibu yang akan memilih di bilik suara. Anak-anak itu kemudian berteriak. Ternyata itu adalah salah satunya ada ibunya gitu yang mau coblos. Bahasa Indonesia kira-kira mereka bilang begini, Bu, pilih saja gemoy supaya nanti saya dapat susu di sekolah. Waktu itu masih ke situ bayangannya, karena waktu campaign kita tahu ada ya bagi-bagi susu kepada anak-anak gitu ya. Dan itu mudah ditangkap memang ya oleh publik ya. Sehingga kemudian apakah itu pada lanjutannya bergulir menjadi sekarang seperti sekarang ini, makan bersih gratis untuk yang cakupannya sangat gede sekali dan kebutuhan anggarannya ratusan triliun, besar sekali gitu. Dan itu kalau misalnya dipergunakan untuk hal-hal yang lain, saya rasa akan bisa lebih produktif ya secara ekonomi itu ya. Tapi meskipun begitu pemerintah juga mengklaim bahwa MBG ini punya multiplier effect. Nah, multiplier effect-nya tapi ya yang kita tahu, apakah itu kemudian secara real berdampak kepada pertumbuhan ekonomi di masyarakat? Saya tanya kemudian dalam konteks yang paling mikro misalnya, bagaimana sekarang nasib orang-orang yang berjualan di kantin sekolah tadi dengan adanya MBG? Apakah banyak yang gulung tikar, pindah profesi, atau bahkan tidak berjualan lagi? Apakah kondisi kemudian mereka juga mendapatkan outcome dan impact dari MBG itu ada eksternalitas yang kadang tidak dihitung oleh pemerintah. Tapi eksternalitas itu dirasakan langsung oleh publik. Dan saya rasa pemerintah
harus memperhatikan hal-hal semacam itu. Oke, Mas Ko, yang juga harus kita perjelas sebetulnya adalah kalau misal kita kan kita boleh apa namanya ya, berimajinasi lah, karena ini kenyataannya hari ini memang ini kan lama nih, program MBG ini sudah berjalan lama juga kan, hampir berapa bulan, mungkin hampir 1 tahun lah mungkin lah. Ya sebagian sudah berjalan hampir 1 tahun MBG ini. Tapi lihat dulu Mas Ko, kalau memang anggaran besar dipakai setiap hari, kan semestinya kolaps dari awal dong. Ya kan, ada anggapan seperti itu dong. Ini anggarannya besar, miliaran, ratusan miliar setiap hari untuk digunakan untuk bagaimana MBG ini tetap berjalan. Nah, kita hampir mendekati mungkin 1 tahunan lah MBG ini menyeluruh dipakai dan dilaksanakan di berbagai daerah. Kalau memang ada anggapan anggaran besar itu terbuang percuma, kan semestinya kita kolaps dong. Tapi kita lihat setiap hari kita mengeluarkan itu, justru MBG ini tidak, MBG tetap berjalan. Posisi kita hanya lemah dalam posisi daya tawar ekonomi dan dolar dan rupiah. Nah, saya ingin perjelas dulu Mas Ko, apakah benar-benar bahwa program ini memang multiplier efeknya itu yang berdampak atau tidak? Kalau kita lihat betapa bertahan juga ini program ini Mas Ko. Ini bertahan ini, lama ini Mas Ko. Ya, saya rasa karena apa bisa bertahan, karena itu ada di situ ada political will dari presiden yang sangat kuat. Political will itulah yang kemudian membuat mau tidak mau program ini harus tetap jalan meskipun APBN kita tekor, dan saya kira di wilayah itulah yang berbahaya. Oke, jadi menurut Mas Koko bahwa ini karena ada tekanan yang berupaya tetap konsisten, mau tidak mau ada alasan, maaf, ya udah kacamata kuda aja, lurus aja kita gitu. Ya karena ini kan salah satu program yang bombastis ya dari presiden ya. Kalau kita balik lagi pada hasil riset di PRC, kita sudah riset sejak 2025 kemarin bahwa salah satu program pemerintah yang punya awareness paling tinggi itu adalah MBG. Cuman apakah awareness yang tinggi dari publik itu menciptakan approval rating terhadap presiden dan wakil presiden, itu yang masih jadi tanda tanya. Dan kita menemukan ada korelasi gitu ya terkait pelaksanaan program ini. Karena kita tahu waktu itu kita riset masih belum semasif sekarang MBG ini begitu. Apakah pada kondisi hari ini itu menciptakan approval rating terhadap presiden atau tidak? Nah, tentu itu yang perlu kita pertanyakan. Kalau motifnya politik, tentu yang dikejar presiden adalah approval rating. Tapi sekali lagi, jangan sampai kemudian atas dalih mengejar approval rating itu kemudian ekonomi yang dikorbankan begitu. Ekonomi secara umum ya, secara makro begitu. Saya rasa itu. Pemerintah misalnya mengakui gitu ya bahwa program MBG perlu diefisienkan pada konteks-konteks wilayah-wilayah tertentu. Itu menurut saya akan lebih baik gitu ya. Tanpa menghapus program itu. Tanpa menghapus program itu, hanya perlu istilahnya mungkin realokasi lah gitu ya. Direalokasikan untuk ya memang sesuai dengan goals-nya, sesuai dengan tujuan awalnya, sesuai dengan niat awalnya. Kira-kira begitu. Jadi mungkin bisa jadi skemanya makan 3 hari untuk tabungan 2 harinya untuk sepatu di 3 bulan kemudian. Ini masuk ini bisa dimasuk. Jadi penasehat saya ini. Ya, coba saya juga baru ingat Bung Melki. Kemarin ada informasi, ada berita lah ya tentang meninggalnya seorang siswa SMK Mandala Rizky Syahputra di Samarinda karena sepatu yang kekecilan. Betul. Nah, itu bagaimana kita ngomong misalnya, apakah seluruh daerah di Indonesia sudah punya universal health coverage misalnya? Apa itu? Universal health coverage itu apa, Mas? Ya, universal health coverage itu adalah bagaimana jaminan kesehatan itu berlaku untuk seluruh warga di daerah itu, di kabupaten kota itu. Bukan seluruhnya, ya sekitar 98%, hampir 100% lah dicakup oleh universal health coverage. Tapi karena ada ruang fiskal yang terbatas, saya rasa itu salah satu yang kemudian menjadi motif kenapa tidak semua daerah bisa ya menerapkan itu. Salah satunya ya karena ada ruang fiskal yang terbatas tadi, sehingga tidak bisa dia kan salah satu dugaannya dia meninggal karena sepatu yang kekecilan kemudian sampai kakinya sakit, mungkin infeksi begitu ya. Kemudian karena sakit tadi tidak diobati secara layak. Mau mencoba menggunakan BPJS kita, tapi BPJS kita ternyata tidak, BPJS-nya ada tunggakan sehingga tidak bisa digunakan. Akhirnya dia berobatnya di pengobatan alternatif. Itu kan miris gitu ya. Itu apakah itu fenomena itu bisa terekam misalnya dalam
dalam angka pertumbuhan ekonomi yang kita bahas di awal tadi. Nah, pemerintah perlu melihat bahwa ada hal-hal yang substansial yang perlu untuk dilindungi dari warga negara, terutama kalau menurut saya adalah pendidikan dan kesehatan, gitu ya. Oke, urusan perut itu juga penting gitu. Tapi urusan perut itu jangan sampai kemudian mengalahi amanat misalnya 20% anggaran untuk APBN pendidikan. untuk pendidikan, termasuk juga untuk kesehatan. Karena Kira-kira begitu. kalau dilihat cuma yang hampir mencapai anggaran 20% pendidikan itu hanya di era SBY. Tapi itu masih dicicil waktu itu. Dan itu memang belum pernah terjadi semutlak karena 20% dipakai dan untuk anggaran pendidikan. Menarik. Dan Mas Ko, saya juga ingin tahu pendapat Mas Koko itu persoalan ini kalau kita lihat kan apa opsi yang paling sederhana agar ini sebetulnya rembetannya kemana-mana soal anggaran ini Mas Ko. Ya mulai dari MBG iya dan lain sebagainya. Dan ada juga yang paling kita pertanyakan adalah daya tawar Republik kita ini sebetulnya apa yang mau ditawarkan kalau kemudian anggaran kita lemah, kemudian dolar kita kuat dibandingkan rupiah kita. Dan lagi-lagi kita juga kalau tidak salah orang lagi-lagi ingin tahu bagaimana cara negara mengumpulkan pundi-pundi untuk menguatkan negaranya. Tapi kadang-kadang juga negara dilarang seperti misalnya ingat Mas Ko tentang film apa kemarin? Pesta babi. Itu kan negara punya alasan untuk memperkuat pertahanan pangan, kemudian ada bioetanol yang kemudian diperkuat untuk pengadaan swasembada energi kita. Tapi ternyata publik tidak dibolehkan. Bahkan secara terus terang proyek itu seolah-olah proyek negara yang itu kan sifatnya publik dong. Nah, hal semacam ini kan harusnya jelas di publik gitu loh. Bagaimana mekanisme orang-orang harus tahu dan belajar cara anggaran itu anggaran itu dibentuk, kemudian anggaran itu dikumpulkan dan kemudian disebarkan sebagaimana program-program prioritas yang lain. Nah, Mas Koko, tanggapannya? Ya, pertama ini pertanyaan satu tapi banyak ini. Banyak ini. Pertama dulu soal pesta babi. Saya kira respon dari aparatur negara ya, terutama TNI dan Polri, terutama Tentara Republik Indonesia ya, dalam respon Tentara Nasional Indonesia dalam respon soal diskusi pesta babi itu terlalu berlebihan ya. Film itu dibubarkan secara paksa. Padahal kita lihat juga Menteri HAM dan juga Menko biasa-biasa aja. Yusril Iza Mahendra misalnya statementnya biasa saja gitu. Ya karena diskusi itu adalah wilayah yang harusnya itu bebas dari tekanan. Jangan kemudian kira-kira kan mudahnya kan apakah kita mau mewariskan kepada generasi muda, generasi-generasi di bawah kita begitu ya. Republic of Fear atau Republic of Hope kan kira-kira begitu. Kalau kita ingin mewariskan Republic of Fear ya laranglah diskusi-diskusi itu. Gencarkan larangan-larangan itu. Semacam kita dilarang untuk membaca buku-buku tertentu. Gitu ya. Saya rasa itu tidak akan mendidik generasi kita. Yang kita butuhkan sekarang itu kan adalah Republic of Hope. Artinya republik yang memberi harapan kepada seluruh anak bangsa untuk bisa bertumbuh. Bahkan yang paling konyol itu kan kalau dulu ya di zaman-zaman saya itu ada sweeping buku, tapi yang di sweeping itu bukunya Franz Maxi Suseno itu. Yang Karl Marx itu. Yang ada tiga jilid itu. Ada 3 jilid itu. Ya. Jilid pertamanya ikut di bredel. Itu kan aneh. Artinya TNI kita mungkin kurang baca ya kalau sampai melakukan pembubaran atau menangkap orang karena punya buku itu gitu. Itu buku justru yang memberikan kritik yang substansial menurut saya terhadap Marxisme-Leninisme gitu. Ya harusnya kita itu justru terima kasih harusnya gitu ya. Ya lewat buku itu ada diskursus yang dalam tanda petik ya agak bahwa sosialismenya itu sosialisme utopis lah kira-kira. Ya, karena tidak seperti sosialisme Eropa Barat ya. Kira-kira yang begitu. lebih harusnya intinya itu saya justru kalau menurut saya sarankan sekali untuk aparatur negara untuk beramai-ramai lah menonton film itu. Karena mungkin karena itu hanya naskah visual yang sebetulnya itu bebas kritik sebetulnya. Itu bukan bebas kritik ya, bukan kalau saya bilang itu Mas Ko. Dia tidak anti kritik. Jadi bebas saja siapa orang, perspektif aparat bisa, perspektif
petani bisa, jadi tidak semua bisa ini karena mungkin faktanya aja yang banyak sehingga mungkin kita harus banyak memilah. Oke Mas Ko, yang itu tadi belum dijawab Mas Ko. Oh ya, oke. Nah, persoalan bagaimana negara itu apakah kemudian harus bertahan dengan cara ekstraktif terus gitu kan? Ini kan aduh, orang kaya juga bingung juga kan, banyak juga yang nggak punya alam sekaya Indonesia ini tapi sejahtera saja ini masalahnya. Ini bagaimana mekanisme perjalanan bangsa kita kok masih ekstraktif terus Mas Ko? Ya, saya rasa itu kita sudah jadi common sense lah menurut saya, bahwa bangsa kita adalah bangsa yang kaya ya, tidak hanya akan alam gitu ya, kekayaan alam di bawah perut bumi, tapi juga bagaimana sosial cultural kita sangat luar biasa heterogen gitu ya. Bagaimana secara budaya, secara sosial kita sangat beragam gitu ya. Itu pun kekayaan yang menurut saya imaterial gitu ya, yang juga harus dijaga. Di wilayah bagaimana membangun bangsa Indonesia ini ke depan, soal supaya kita tidak terlalu bergantung ya kepada raw material. Saya rasa itu hal yang penting untuk kemudian dilakukan perbaikan ya. Misalnya energi nasional kita masih sebagian besar ditopang oleh batu bara. Nah, memang kondisinya memang sedang ada shifting ya. Misalnya kita baca misalnya ada beberapa naskah dari pemerintah untuk melakukan transformasi energi, menjadi transformasi energi ke energi yang lebih hijau, lebih terbarukan. Dan itu apakah itu sudah dilakukan? Saya rasa sudah pada tahap yang menuju ke sana gitu. Cuman kemudian menimbulkan ekses yang kurang baik bagi masyarakat lokal. Salah satunya kalau kita tonton Pesta Babi itu gitu ya. Bagaimana misalnya produksi sawit kita itu luar biasa besar, yaitu memang salah satu sumber pendapatan nasional kita, dan itu salah satu alternatif energi gitu ya, selain nanti untuk mengurangi ketergantungan kita terhadap pertalite gitu ya. Sekarang sudah ada Pertagreen, kemudian biosolar sudah dicampur dengan apa namanya biotanah, sawit, dan lain-lain gitu. Ya, saya rasa tebu dan sebagainya. Kalau bahasa sederhananya adalah hilirisasi, itu yang penting. Hilirisasi. Dan apakah hilirisasi, misalnya kita ngomong nih, salah satu aspek soal hilirisasi. Kita memang oversupply dalam konteks listrik. Tapi listrik itu kan masih terpusat di Jawa lagi-lagi. Oversupply-nya di Jawa, Pak. Bukan di luar Jawa. Di luar Jawa itu masih banyak daerah-daerah yang tidak teraliri listrik. Padahal sumber sekarang yang jadi sumber raw material kita itu dari luar Jawa. Di luar Jawa gitu loh. Nah, itu kan yang menjadi tantangan. Bagaimana rasio energi listrik kita itu harus diratakan. Tidak hanya di Jawa tapi di luar Jawa. Itu yang sekarang menjadi tantangan, dan saya rasa pemerintah harus bergegas ke wilayah itu gitu. Itu istilah seperti kehausan di pinggir sumur itu. Hai. Mas Ko, ini mungkin kita harus persingkat ini karena mungkin akan ada hal-hal yang mengerikan yang kalau kita lanjutkan diskusi ini kan ya mudah-mudahan tidak. Mas Ko ya, yang paling Mas Ko ingin pesankan dengan ini kan sebetulnya ada hal yang secara komunikasi lah misalnya. Pidato Pak Presiden itu sebetulnya memang betul ada benar juga, memang orang desa tidak pegang dolar gitu loh. Ya kan gitu loh. Tapi kan kita lupa ada ruang-ruang terbuka di medsos-medsos yang homeless itu, yang kemarin mau dirumahkan itu tidak jadi itu. Nah, sering menjadi perdebatan bahwa dan meme-meme itu banyak keluar di situ. Bahwa seolah-olah pidato ini tidak tepat karena ternyata yang dimaksud dolar tidak dipakai di desa itu sebetulnya katanya banyak dampak ketika dolar naik, harga juga naik. Nah, sebetulnya komunikasi pemerintah semacam ini pun apa yang perlu ditinjau Mas Ko? Bukan berarti kita menyalahkan, karena memang kenyataannya memang orang desa tidak belanja dengan dolar. Tapi pemaknaan semacam ini apa yang perlu diperbaiki? Karena soal keuangan nih tidak punya saudara Mas Ko. Semuanya punya saudara kecuali uang Mas Ko. Gimana Mas Ko? Ya, itu menarik sekali pernyataan dari Pak Prabowo Subianto ya, soal rakyat di desa tidak pegang dolar. Ya kita sudah inilah ya, apa namanya, bisa menerka arahnya kemana gitu. Kalau secara
bahasa yang dipilih oleh Pak Prabowo itu saya rasa tujuannya ya ingin menciptakan optimisme bahwa bangsa ini adalah bangsa yang tidak didikte oleh kuasa dolar, tapi bangsa yang berdikari atas tanahnya sendiri. Artinya Pak Prabowo ingin menekankan bahwa sindrom kenaikan dolar itu. Tapi sayangnya tidak begitu, Bos. Oh iya. Kan begitu, Ya, Pak. Seolah-olah begitu. Tapi kenyataannya kan nggak begitu, Pak. Karena di wilayah-wilayah tertentu kita tahulah pupuk kita masih impor. LPG yang ada di rumah-rumah Anda sekarang itu, di rumah-rumah penonton, Anda kira apakah itu dihasilkan dari perut bumi Indonesia? Sebagian gas melon itu iya. kecil sekali yang kita hasilkan. Itu mayoritas kita impor gitu ya. Bahan baku untuk pupuk kita ada yang bisa kita hasilkan di dalam negeri. Tapi ada juga bahan-bahan yang butuh kita impor. Artinya itu semuanya menggunakan dolar dalam jual belinya. Kalau kita impor kita harus membelinya pakai dolar gitu loh. Dan kalau harganya naik, misalnya raw material tadi yang kita beli, otomatis harga di dalam negeri juga akan mengalami kenaikan. Sekarang apakah Bung Melki misalnya sering belanja ke pasar nggak sekarang ini? Berapa harga satu ikat sawi yang dihasilkan dari pertanian di Bogor? 1 liter minyak gitu loh. Oh, ya. Naik sekarang, Pak. Hampir di semua. Saya kalau main ke pom bensin tuh Mas Ko, kalau ngisi di pom bensin, saya bingung karena sudah ada banyak warna. Ada hijau, ada ungu, ada merah, kemudian ada biru. Jadi sulit. Bahkan mungkin kita masih bingung yang mana yang terbaik untuk motor kita. Mohon maaf. Yang murni atau yang oplosan? Iya murni yang bukan. Saya tidak pernah beli di warung Madura walaupun orang Madura. Saya masih punya kelas. Tapi gitu loh Mas Ko. Jadi memang ada proses di mana komunikasi ini tidak bisa dijelaskan secara baik. Menurut Mas Koko begitu. Jadi sebetulnya maknanya adalah optimisme. Jadi Pak Prabowo minta agar sindrom kenaikan dolar ini jangan jadi acuan. Atau bagaimana? Ya kira-kira kalau kita berada pada posisi Pak Prabowo kan sebenarnya beliau ingin mengatakan bahwa bangsa kita ini tidak didikte oleh dolar. Tapi sayangnya faktanya tidak begitu kan begitu. Tapi mungkin bagi sebagian masyarakat kita yang mendengar kata-kata itu jadi headline di media nasional lah gitu. Media online atau media sosial gitu. Oh, seakan-akan ya inilah heroik gitu ya. Seakan-akan heroik, tapi fakta ekonominya tidak begitu gitu. Bangsa ini tidak terlepas dari supply chain global. Yang sekali lagi itu juga membuat kita sangat tergantung pada kondisi nilai tukar rupiah, nilai tukar dolar, harga minyak per barel, dan seterusnya. Oke, jadi Hormuz ini ada dampaknya juga saya pikir-pikir ini. Nih, tapi kita beda diskusi hari ini teman-teman. Itu bab Hormuz nanti kita bahas di pengamat-pengamat yang lain. Tapi kita nih sudah dapat insight dari Pak Dir kita ini. Bahwa ada beberapa kritik yang dilayangkan oleh Pak Dir kita bahwa proses komunikasi yang masih cukup denial sebetulnya. Ini denial tuh Mas Ko. Seolah-olah optimis tapi sebetulnya ada hal yang janggal juga seperti kritik dan lain sebagainya. Kemudian ada masukan soal perwajahan ideologi dari APBN kita ini sebetulnya mau ditarik ke pelayanan publik atau proses dari apa? Saya juga bingung nih masih. Tapi kita lihat tunggu dulu program-program krusial kita yang sedang berjalan. Mudah-mudahan ini tidak menjadi proyek yang gagal. Saya berharap juga Pak Prabowo dengan pemerintahnya juga menjaga betul nasib 4 proyek atau anak kandung ideologis ekonomi ini. Kampung Nelayan, MBG, Koperasi Desa, satu lagi apa? Saya lupa. Anak-anak, berarti punya 3 anak ideologis ekonominya. Kita berharap anak ini dirawat dengan baik, jangan sampai keceplosan atau jatuh di tengah jalan. Karena yang jadi korban adalah anak-anak yang lain yang tidak kebahagiaan. Iya, kalau bicara dari program pemerintah, Bung Melki, ini kan sebenarnya kita flashback pada pada konteks politiknya. Kita bertemu pada wilayah itu. New policies, create new politics. Oke. Jadi kebijakan yang baru itu menciptakan politik baru. Nah itu
yang sedang diupayakan saya kira oleh Pak Prabowo. Berarti kebijakan baru adalah politik baru Mas Koko. New policies create new politics. Oke, berarti kepentingan baru dong. Ya, kebijakan baru itu menciptakan politik yang baru gitu. Ada perwajahan politik yang baru. Pada wilayah itu, saya kira Pak Prabowo ingin meninggalkan legasinya sebagai presiden di kemudian hari gitu ya. Tapi apakah ini pas gitu ya untuk kondisi sekarang? Nah, itu yang masih tanda tanya besar menurut saya gitu. Terutama dengan ambisi-ambisinya yang memang luar biasa. Tapi ambisi-ambisi yang luar biasa tadi itu kan perlu diimbangi juga secara korektif dengan data-data yang disajikan oleh banyak ahli begitu. Dan saya rasa jangan sampai terutama ya bagi pembantu presiden itu denial kalau bahasa Bung Mel kita dengan data-data yang ada bahasa tadi. Jawa Timuran itu denial. Kalau kita kembali lagi pada konteks yang saya sebutkan tadi gitu ya, bahwa kebijakan berhasil atau tidak dari pemimpin, dari presiden itu akan berpengaruh terhadap approval rating dan pada ujungnya akan berujung pada keterpilihan atau tidak keterpilihan dari Pak Presiden Prabowo Subianto. Untuk periode selanjutnya. Untuk periode selanjutnya. Dan saya kira ini sudah dimulai dari sekarang gitu. Nanti publik akan menilai begitu ya. Tapi menurut saya gitu, program-program yang sudah dicanangkan oleh Pak Prabowo tidak harus diganti gitu Bung Melki. Hanya perlu direalokasi begitu ya. Hanya perlu dievaluasi secara transparan, secara akuntabel gitu. Karena kondisi kalau kita sebagai ilmuwan politik kan kita paham gitu ya. Tidak ada sesuatu yang sustain kecuali perubahan itu sendiri gitu. Dunia berubah, ekonomi berubah. Satu kondisi ekonomi tertentu belum tentu cocok dengan, mungkin kalau kondisi kita stabil begitu ya, kondisi kita misalnya perdagangan dunia bisnis as usual gitu ya, tidak ada tekanan, tidak ada gangguan seperti perang di Timur Tengah sekarang, saya rasa itu mungkin bisa dilakukan. Tapi dengan kondisi sekarang perlu koreksi yang sangat berhati-hati. Apakah perlu dilanjutkan dengan ambisi seperti yang sekarang atau perlu dikoreksi secara perlahan, secara selektif. Oke. Tapi goalsnya tidak dirubah gitu. Goals masing-masing kebijakan itu kan punya targetnya, punya objektifnya. Saya rasa itu. Berarti ada target khusus dari 4 program. Dan antara MBG, Koperasi Merah Putih dan Kampung Nelayan. Ini kita patut harus pantau bersama. Ini saran Mas Koko udah tepat nih teman-teman. Jadi ini juga menjadi ujung dari diskusi kita hari ini. Saran Mas Koko itu menjadi puncak dari dialog kita hari ini. Dan mudah-mudahan teman-teman mudah-mudahan tidak ada yang tersinggung karena kita jelaskan secara runut dan rapi. Kalau memang ada potongan-potongan yang lain mungkin yang ingin mengejar keviralan, datanglah ke sini. Disinilah puncak hasanah itu. Dan saya Milky Amrosoli teman-teman. Terima kasih Mas Koko sudah datang dan berdialog kembali di pertemuan kedua kita hari ini. Dan temanya cukup berani ya karena seberani dari direktur kita hari ini. Dan saya mengucapkan terima kasih. Saya Milky Amrosoli. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam demokrasi. Salam demokrasi. Jangan lupa.